Itu bahasa, bukan mohon maaf, ya kan? Kita udah saling ngerti. Malam ini kita TST, Bu. Ya kan? Tahu Ibu TST? Tes susu telur. Tahu sama tahu, ya kan? Ya. Hadirin yang berbahagia, kita kembali lagi kepada cerita tadi menyambut Muharram, tahun baru. Apa sih yang diperingati orang dengan Muharram tersebut? Muharram Nabi kita hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Apa penyebab Nabi kita hijrah? Yang pertama, perintah Allah. Kenapa Allah memerintahkan Nabi kita hijrah ke Madinah? Rupanya ada penyebab. Penyebabnya Nabi kita orang Islam yang ada di Mekah. Islam di kala itu sedang berkembang. Orang sudah di mana-mana membicarakan, orang kafir-kafir Quraisy itu udah banyak yang masuk Islam. Udah maju Islam. Tadi saya lihat di HP saya kemarin tadi, Bu, saya lihat di media itu. Sekarang di Inggris itu udah banyak kali orang Islam. Mungkin nanti Inggris itu akan menjadi negara Islam. Ada kantor-kantor polisi yang udah dijual, ada gereja-gereja, kan sekarang ada gereja-gereja dibeli sama, malah di Denmark, di Swedia tuh kan, di Denmark, Denmark saya lihat ada satu gereja dibeli sama orang Aceh, orang Aceh, dibeli gereja itu, sudah dipugar, dijadikan masjid. Gereja orang lain di luar negeri tempat ibadah sudah jual, ana orang Jawa gereja. Begitu orang udah hebat Islam sekarang. Cuma di tempat kita aja Islam ini udah kayak gini. Di tempat orang udah maju Islam. Rupanya, Bu, waktu Islam udah maju di Mekah, Nabi mengajarkan Islam dari rumah ke rumah. Orang kafir itu melihat Islam udah maju, akhirnya mereka rapat. Mereka duduk meeting rapat di Mekah itu. Mereka membicarakan, ini udah di mana-mana udah orang Islam semua ini. Ini kalau kita biarkan, kata kafir-kafir itu, kalau kita biarkan Islam ini, akan hilanglah agama nenek moyang kita. Hilang kepercayaan nenek moyang kita. Jadi kayak mana? Jalan mengantisipasi supaya Islam ini tidak menyebar, kita boikot. Apa yang kita boikot? Kita boikot orang Islam. Bagaimana cara memboikot orang Islam? Jangan jual barang lagi kepada orang Islam. Barang kita jangan jual kepada mereka, barang mereka jangan kita beli. Sakit mereka jangan kita datangi, sakit kita jangan datang mereka. Jadi segala-galanya di boikot. Nah, ini namanya boikot namanya. Kalau kita sekarang apa bahasa kita, embargo, kayak minyak-minyak itu ya. Jangan dikasih minyak lah. Jadi orang kan udah susah semua, nggak dikasih minyak. Kayak kita hari itu Selat Hormuz di daerah dekat Iran itu, dibendung sama Iran, nggak dikasih lewat minyak, semua susah minyak. Semua ada Selat Hormuz. Kita di Aceh ada juga Selat Hormuz, di Matang Gelumpang 2 di Duku Kutablang itu. Maka orang Jembrang udah ada Selat Hormuz tuh, titi putus ya kan. Rupanya orang-orang Mekah itu boikot lah. Semua orang udah kelaparan, Bu. Mereka punya uang, nggak bisa beli barang. Jadi melihat kondisi itu, Nabi bilang kepada orang-orang yang Islam, wahai orang-orang yang sudah Islam, kita ini sudah diboikot sama kafir ini. Jadi kita ini jangan lagi tinggal di sini. Kemana ya Rasul? Berangkat. Cari tempat perlindungan, cari tempat yang aman. Kemana ya Rasul? Ke Madinah. Kita ke Madinah. Berangkat kalian ke Madinah. Cara berangkatnya jangan rame-rame, kata Nabi. Jangan rame-rame. Kenapa? Kalau rame-rame sekaligus kita berangkat, bahasa kita sekarang di sweeping, kita semua dapat. Kita semua ditangkap. Jadi bagaimana ya Rasul cara berangkatnya? Misalnya habis maghrib 10 orang, nanti habis isya 20, hampir subuh berangkat lagi. Begitu caranya, berangkat. Jadi waktu berangkat itu ada orang nanya, ya Rasul Anda tidak berangkat? Nabi mengatakan, berangkatlah kalian duluan karena yang dicari-cari itu saya, kata Nabi. Saya belakangan. Coba lihat Nabi kita. Beliau yang dicari-cari tapi beliau yang lari belakangan. Kalau kita enggak, orang yang dicari itu yang larinya duluan. Rupanya Nabi kita belakangan. Kenapa Nabi kita dibenci oleh orang kafir? Bukan benci Nabi. Nabi kita orangnya cantik, orangnya luar biasa. Semua orang senang sama Nabi. Tapi mereka tidak senang ajaran Nabi.
Di saat Nabi menyampaikan agama, dikala itulah benci mereka kepada Nabi. Kalau Nabi tidak menyampaikan agama, enggak benci mereka kepada Nabi. Jadi begitu hidup kita sekarang. Mohon maaf, ya gure tanya tungku pimpinan-pimpinan daya ini. Nanti akan dibenci orang. Kenapa? Kalau dikala dia menyampaikan agama tersinggung. Coba lihat hari ini di TikTok. Ibu punya TikTok semuanya kan? Coba TikTok. Orang Aceh sekarang benci. Ada orang-orang Aceh bukan mendum lah kemah, bukan semua. Tapi ada orang Aceh yang berani agama Abu Mudi Jituna apa yang di luar negeri. Kenapa mereka benci Abu Mudi? Bukan Abu Mudi, bukan ulama mereka benci mereka terhadap pendapat ulama itu di saat mereka sampaikan agama. Tapi mereka kalau agama tidak sampai hana pegah-tapu ipegah orangnya kamu no bahasa Aceh menyo dengku geduk ketemu buaya gero bek pegah-pegah ke kamu yan baru betul dengku ya. Jadi tengku itu harus ngaji, jadi daya, agama itu jangan dibawa keluar. Begitu dibawa keluar agama itu memang tidak disenangi nafsu kita. Nafsu kita itu tidak senang kepada agama, Bu. Karena agama itu kita anggap kita semua memenjarakan kita. Coba lihat agama, mencuri nggak boleh, korupsi hancur dengan agama, membunuh tidak boleh, berzina tidak boleh. Agama apa? Tak ada orangnya kafir-kafir di luar, mereka hubungan bebas, seks bebas. Kita bilang kok mangai ke kafir je. Tapi agama kita melarang itu. Maka benci orang kepada agama. Maka benci siapa yang menyampaikan agama. Han cocok dengan nafsu. Maka di saat kita sampaikan agama begitu. Maka dikatakan oleh Nabi, agama akhir zaman, orang yang membawa agamanya, orang menyampaikan agama di akhir zaman, mungkin ini sudah sampai. Kata Nabi, di akhir zaman orang yang membawa agama bagaikan orang yang membawa bara api di tangan. Cahaya itu kita perlu. Kita berjalan di gelap, bara api itu di tangan. Kita pegang terbakar. Kita campakkan mati. Mati apinya ya kan. Kita pegang tangan kita terbakar. Itu agama hari ini. Kita pegang agama ini. Kita berpegang agama. Kita binasa. Kita binasa hari ini. Itu belum lahir Dajjal lagi. Nanti kalau Dajjal begitu tuh. Lebih parah masa Dajjal. Yang agama yang mengaku Islam dibunuh dan sebagainya. Coba lihat. Tapi kalau kita tinggalkan agama, kita diselamatkan. Rupanya agama hari ini kita pegang, kaputun agama, binasa kita campakkan agama, mati agama. Tidak ada agama. Ini nanti akan datang ini di tempat kita. Ini tunggu-tunggu ini. Ini waktu begini, mohon maaf. Talaki Allah baik. Talaki Allah. Ini masih tengku baru pertama bikin pesantren ini. Mungkin ini kita dukung. Nanti suatu saat kalau tengku ini sudah sukses, sudah ada bangunan-bangunan tinggi di sini, itu udah ada orang benci sama tengku. Apa kata orang? Ya, kalau tengku mega kerja tak, rumah 2 tingkat. Tengku tu waktu duduk di tempat kami dulu. Mohon dah bro kerja. Hari ini udah naik Alphard. Ya, kalau tengku naik Alphard. Mereka lebih senang tengku jangan naik Alphard. Kenapa? Tengku di atas balai aja Al-Fatihah dia abadi. Itu baru senang. Kalau tengkunya sudah kaya, tengkunya sudah mewah, itu sudah bukan ulama. Kalau naik mobil mewah bukan ulama. Jadi yang mana ulama? Yang naik kerbu. Kerbu, ya, itu ulama saleh, itu ulama akhirat. Naik kerbu, yang naik mobil bukan lagi ulama. Itu akan datang pendapat. Hari ini udah datang begitu. Jadi Nabi Muhammad dulu tidak dibenci orang, tapi di saat Nabi sudah diperintahkan sampaikan agama, di saat itulah mereka musuh kepada Nabi. Malah yang aneh saudara Nabi musuh. Abu Lahab itu kan saudara Nabi, pamannya Nabi, tapi benci kepada Nabi. Kenapa benci? Di saat Nabi menyampaikan agama. Kalau tidak sampaikan agama, enggak marah Abu Lahab. Abu Talib enggak marah kepada Nabi. Malah Nabi kita dipelihara oleh Abu Talib lagi. Tapi di saat sudah menyampaikan agama tersinggung. Maka waktu ucap Abu Talib mau meninggal, Nabi mengucapkan la ilaha illallah. Abu Talib menggelengkan kepala. Kenapa enggak mau baca Abu Talib? Gengsi Abu Talib. Karena dia memang pemimpin orang besar. Malu dia ikut anak keponakan. Malah kita nak kemun baca.
Maka Abu Talib menggelengkan kepala. Padahal Abu Talib yang membantu Nabi. Andai katanya yang dikirakan Abu Talib dalam surga kepada Allah. Maka itulah agama. Di saat kita sampaikan agama, banyak musuh kita, Bu. Maka hadirin yang berbahagia, maka Nabi hijrah. Rupanya orang hijrah. Akhirnya Nabi dikepung tengah malam. Begitu Nabi kita dikepung tengah malam ingin dibunuh, Nabi kita sempat lari di tengah malam itu dengan Abu Bakar. Beliau naik ke sebuah bukit, di atas bukit itu ada gua, beliau masuk ke dalam gua. Ini kalau kita cerita, ini panjang cerita. Akhirnya Nabi berangkat sampai Nabi di Kuba. Di Kuba itu Nabi sempat membangun masjid yang namanya Masjid Kuba. Ada masjid yang masjid kiblatain di Arab itu. Apa kiblatain? Dua kiblat. Dua kiblat. Dulu kiblatnya ke Palestina. Akhirnya Nabi sedang sholat, diperintahkan disuruh paling arahnya. Kiblatnya ke Palestina, Masjidil Aqsa. Jadi sedang sholat itu putar Nabi balik ke Ka'bah. Maka dinamakan masjid itu masjid dua kiblat, bahasa Arab kiblatain namanya. Masih dengar, Bu? Sedikit lagi. Oh, panitia mau cari sumbangan untuk daya. Saya pikir disuruh turun, Bu. Nanti kalau ada bawa celengan, celeng sih. Ibu kasih sedekah, niat pahala untuk orang tua, untuk suami yang sudah nggak ada lagi, anak yang meninggal. Ini kirim pahala. Ya Allah, sampaikan pahala saya kepada orang tua saya. Jadi gelanto bahasa tanya orang Aceh, pajuk miso sama minum es campur. Ibu tahulah harga miso ya kan? Miso 10.000, es campur 5.000. 15.000 berarti satu orang. Kalau meninggal satu orang 15. Kalau meninggal 2 30. Kalau satu rumah meninggal jangan 15 bagi rame-rame, Bu. Dah. Hadirin yang berbahagia, Nabi kita hijrah lagi ke Madinah. Rupanya orang di Madinah itu udah lama nunggu Nabi kita. Dah lama nunggu Nabi kita. Begitu Nabi kita datang di Madinah, senang kali orang Madinah itu. Ada anak-anak yang lapor, orang Madinah, Nabi sudah datang. Orang sudah lama nunggu Nabi. Begitu Nabi datang ke Madinah, rupanya antusias orang Madinah itu menyambut Nabi. Dia keluar semua berdiri di pinggir jalan. Mereka bawa rebana. Ibu tahu rebana? Rebana. Rebana ya, bahasa apa sekarang? Bahasa hadrah. Semacam hadrah. Mereka pukul rebana menunggu kedatangan. Itulah dasar pukul rebana dalam Islam. Orang ini pukul rebana, pum 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 pum, prik prik, pum pum pum, prik prik. Sambil mereka bernyanyi. Apa nyanyian orang Madinah menunggu Nabi? Coba dengar. Tala'al badru alaina min saniyatil wada'i wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'i. Itu kata-kata orang Madinah. Jadi tala'al badru alaina, telah terbitlah bulan purnama. Begitu Nabi kita datang, mereka melihat Nabi begitu cantik Nabi kita, sehingga mereka mengistilahkan Nabi kita dengan bulan purnama. Padahal bahasa Arab, coba lihat, ada syamsul wal qamar. Syamsun matahari, kamarun kamar. Tapi mereka tidak memanggil Nabi, mengatakan Nabi dengan kamar. Aturannya kan kamar, bulan. Tapi mereka mengatakan badrun. Apa itu badrun? Bulan purnama. Ternyata di atas bulan itu ada bulan yang luar biasa yang bercahaya, namanya bulan purnama. Maka mereka mengatakan, Tala'al badru alaina
alaina telah terbit bulan purnama. Jadi datangnya Nabi bagai datang bulan purnama. Kita sekarang waktu nunggu pengantin pria prehlinto wasace. Datanglah berarti urung-urungnya berarti Syehwan di sini ya kan. Udah dalai begitu pengantin pria datang mereka berdiri. Bacalah itu tala'al badru alaina. Kalau kita artikan telah terbit bulan purnama, itu kalau kita nggak lihat pengantinnya. Nah, anak tak lintu. Begitu kita lihat pengantin prianya, paksa kita balik. Telah terbit bulan gerhana. Gerhana dia lintu. Hitamnya luar biasa. Bukan masalah kulitnya hitam, tapi yang jir ke masalah bahasa Aceh. Ka hitam bek kuto, kagasien bek beo. Ini kalau sempat campur ini dua macam, bek gasin bek beo, udah miskin jangan malas. Udah hitam jangan kotor. Ini yang luar biasa, kulit hitam bukan luarnya aja hitam, dalam-dalam hitam. Paling kurang kayak buah manggis lah. Hitam luar, dalamnya putih. Ini enggak, udah kulit hitam, agen tabu-sabu pula. Agen tabu-sabu. Kalau di sini ya kena yang ngambil sawit malam-malam ya. Ninja sawit. Bulan purnama ada apa enggak? Begitu dia kawin di kampung kita 2 hari tempo gesik sama Pak Imam diambil Kapolsek. Pak Imam terkejut juga, kok saya dipanggil Kapolsek? Ada apa ini Pak Kapolsek? Itu yang datang ke tempat kampung Bapak itu pengantin kemarin itu DPO Pak, kepap. Rupanya orang dalam percayaan orang juga ada, udah ramah dicari-cari juga. Hadirin yang berbahagia, jadi Nabi kita hijrah. Apa peristiwa yang luar biasa selain daripada peristiwa hijrah? Malah ini kita potong-potong ceritanya. Itu peristiwa hijrah Nabi. Ini Muharram, ini peristiwa yang luar biasa terjadi pada 10 Muharram. 10 Muharram. 10 itu bahasa Arab. Ibu tahu bahasa Arab? Bisa bahasa Arab? Sikit-sikit bisa kan? Coba ibu lihat kemari. Wahidun. Salah Bu. Wahid itu kan pidato malam ini. Ibu nggak tahu nama saya? Tahu, kok bilang wahid satu? Wahid bahasa Arabnya memang begitu. Wahidun 1, isnani 2, salasatun 3, arbaatun 4, khamsatun 5, sittatun 6, sab'atun 7, samaniatun 8, tis'atun 9, asyaratun 10. Jadi 10 Muharram itu ada peristiwa namanya Asyura. Kenapa dinamakan Asyura? Asyara 10. Itulah pas kejadian di 10 Muharram. Apa peristiwa 10 Muharram? Peristiwa 10 Muharram itu banyak sekali peristiwa. Nabi begitu hijrah ke Madinah, sesampai di Madinah orang Yahudi puasa semua. Yahudi itu puasa dia. Yahudi puasa. Nabi tanya sama Yahudi, Yahudi, kenapa kalian puasa? Yahudi itu menjawab, hadza yauma Asyura. Ini hari 10 Muharram Asyura. Memangnya ada apa kalian dengan 10 Muharram itu, kata Rasul. Yahudi itu menjawab, kami bersyukur kepada Tuhan kami karena di 10 Muharram itu tenggelamnya Fir'aun. Tenggelam Fir'aun itu waktu mengejar Nabi Musa. Nabi Musa, coba lihat, Nabi Musa itu pernah tinggal di tempat Fir'aun. Nabi Musa itu dibesarkan di istana Fir'aun. Tapi kenapa Musa itu dikejar oleh Fir'aun? Coba ibu jawab. Padahal dari kecil Nabi Musa itu di istana Fir'aun. Di saat Nabi Musa menyampaikan agama, coba lihat, kan masalahnya agama juga. Begitu Nabi Musa menyampaikan dakwah kepada Fir'aun, dikejar. Walaupun dia anak, istilah bahasa kita, anak angkat Fir'aun. Dikejar Musa itu dengan pasukannya, dengan pengikutnya. Dikejar oleh pasukan Fir'aun sampai di laut, di pinggir laut. Begitu sampai di pinggir laut, Allah mengatakan pada Nabi Musa, Musa,
Hantamkan tongkatmu ke laut. Nabi Musa ada tongkat, dihantamkanlah tongkat itu ke laut. Pecah laut, terbelah laut itu dua. Begitu terbelah laut itu, di tengah laut itu ada jalan. Maka kata Allah, Musa, ajak orang beriman masuk ke dalam laut. Masuklah Nabi Musa, karena jalannya bagus. Masuk Nabi Musa, bagus sekali jalannya, Bu, luar biasa. Rupanya datang Fir'aun. Begitu datang Fir'aun di pinggir laut, dia lihat, loh, ini siapa yang buat jalan ini? Ini anggaran APBN apa APBI? Siapa pegang tender? Cukup bagus jalan tu masa Fir'aun. Sama jalan sekarang. Oh, bagus jalan masa Fir'aun lah. Saya juga tadi waktu masuk kemari saya lihat jalan. Masya Allah. Saya pikir ini nggak pernah masuk Fir'aun kemari. Kalau sempat masuk Fir'aun dikejar Nabi Musa, udah bagus ini jalan kita. Kalau sempat left kabar masalah lo. Kayak masih dengar, Bu? Rupanya akhirnya Fir'aun juga masuk ke laut itu. Begitu sampai tengah laut, Nabi Musa habis sebelah sana, dipukul kembali laut itu. Lautnya nyambung. Tenggelamlah Fir'aun di tengah lautan. Begitu tenggelam, sedang timbul tenggelam, Fir'aun ada bahasanya. Bahasanya nggak orang tahu semua. Nggak ada bahasa di dunia ini. Bahasa apa? Bahasa kelelep. Kita nggak tahu kita itu semua bahasanya. Tapi sempat juga dia ngucap waktu itu. Apa yang keluar? Begitu dia timbul di lautan, sempat keluar suara dari mulut Fir'aun itu. Apa dia bilang? Amantu bi rabbil alamin. Aku beriman kepada Tuhan sekalian alam. Plum, tenggelam balik. Begitu tenggelam, timbul balik. Dia mengucap lagi. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun, dia bilang, aku beriman kepada Tuhan Musa dan Tuhan Harun. Dia beriman, Fir'aun beriman. Begitu Fir'aun beriman, malaikat maut dah siap mengambil nyawa, terkejut juga malaikat maut tuh. Malaikat maut bilang, ya, dalam catatan saya ini dia kan tidak beriman, kenapa dia beriman? Ditanya balik sama Allah Ta'ala, ya Allah, ada apa? Ini Fir'aun, ya Allah. Memang ku tahu itu Fir'aun. Tapi kenapa? Dia udah beriman, ya Allah. Dia mengatakan di mulutnya, amantu bi rabbil alamin. Aku beriman kepada Tuhan sekalian alam. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhan Musa dan Tuhan Harun. Apa kata Allah? Fir'aun, wahai malaikat maut, itu Fir'aun itu sudah kututup pintu taubatnya. Sudah kututup, tidak kuterima lagi taubatnya. Inilah menandakan lebih. Kenapa dia sudah beriman tidak diterima imannya? Itu umat Nabi Musa. Beda dengan umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad, innallaha yuqbalu taubatal abdi malam yugharghir. Allah Ta'ala menerima taubat umat Muhammad selama nyawa masih di tenggorok. Gargarah bahasa Arab. Gargarah. Innallaha yuqbalu taubatal abdi malam yugharghir. Gargarah. Menyebat aja putar ke merak. Kenapa saja? Sempat di sini nyawa kita taubat, kita menyesal dengan apa yang kita buat, Allah masih menerima taubat. Kalau sudah keluar kemari nyawa, itu baru tutup. Tapi Fir'aun Allah tidak terima taubatnya. Umat Nabi Musa, ini kelebihan umat Nabi Muhammad. Maka di 10 Muharram itulah Allah tenggelamkan Fir'aun. Maka karena Fir'aun tenggelam, Nabi Musa selamat. Umat Nabi Musa itu Yahudi, orang Yahudi, yang seperti Bani Israel sekarang. Karena mereka bersyukur Nabi mereka, padahal itu Nabi kita juga. Karena bersyukur Nabinya selamat, Nabi Musa, dari tenggelamnya Fir'aun, mereka berterima kasih kepada Tuhannya. Apa terima kasih mereka? Mereka berpuasa. Ini yang mereka ucapkan kepada Nabi kita. Kami berpuasa karena tenggelam Fir'aun. Maka kata Nabi kita, kalau itu alasannya, jangankan kalian, saya pun ikut berpuasa di 10
Muharram, maka ada sunat berpuasa 10 Muharram mengikut Nabi kita Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun berpuasa karena selamatnya Nabi Musa. Ini kelebihan Asyura. Apalagi peristiwa Muharram itu. Peristiwa Muharram di Asyura 10 Muharram itu banyak, Bu. Termasuk khalaqallahu fihi dunia. Allah ciptakan dunia ini di 10 Muharram. Kepegat dunianya 10 Muharram. Awalu yawma nadala fihil matar minas sama yawma Asyura. Awalnya turun hujan dari langit. Pertama hujan turun ke bumi itu pas di 10 Muharram. Khalaqallahu Jibril. Allah ciptakan Jibril 10 Muharram. Kasyafat dari an Ayyub. Allah sembuhkan Nabi Ayyub yauma Asyura 10 Muharram. Warada fihi Yaqub ala basarahu. Allah kembalikan penglihatan Nabi Yaqub. Nabi Yaqub matanya buta sampai tidak bisa melihat. Di 10 Muharram itu Allah kembalikan bisa lihat balik. 10 Muharram. Orang buta aja kemalam. Itu bukan masa Nabi Yaqub. Dulu 2014 saya mau berangkat ke Tanah Suci waktu itu. Waktu melunaskan ONH itu, ongkos naik haji di Bank Aceh di Langsa. Ini kisah nyata, Bu. Begitu saya datang ke bank, dipanggil saya oleh kepala bank itu. Begitu dia lihat saya, dia bilang, tunggu. Sini dongku, masuk ke dalam dongku. Dimasukkanlah saya dalam kamar dia, kamar pribadinya di dalam bank itu. Masuk saya. Rupanya ada orang tua satu di situ. Orang perla. Kalau saya nggak salah daerah Kenan ya, daerah Likur Rumah Sakitnya. Apa namanya? Daerah-daerah jalan ke Bandung sana. Aleh Blang Bate, orangnya udah tua. Rupanya nenek itu sedang cerita sama yang kepala bank itu. Saya di samping. Ini kisah nyata. Nenek itu lama buta dia. Buta, nggak bisa melihat. Begitu mau berangkat Tanah Suci, nenek itu bisa melihat. Dia kemalalau. Sampai ditanya yang punya bank, pernah diperiksa, pernah ibu obat? Dibilang sama nenek itu, ada dulu, udah lama kali dia bilang, udah puluhan tahun, ada datang dokter dari Jakarta, disuntik di matanya, dia bilang, dia suntik ke mata. Tapi kalau kita pikir nggak mungkin dengan suntikan itu, karena dia bilang udah puluhan tahun, kan udah nggak ada reaksi obatnya. Tapi begitu dia mau berangkat ke Tanah Suci, dia bisa melihat lagi. Udah tua nenek itu, tapi namanya udah lupa saya nggak tahu namanya. Dia melunaskan ONH waktu itu di Langsa. Nenek itu bisa melihat kembali. Itu coba lihat. Jadi bukan cerita zaman dulu nih, cerita sekarang. Orang perla aja no, orang perla. Tapi daerahnya kampung, kebanyakan daerah-daerah rumah sakit di situlah. Daerah apa yang Blang Bateng kan? Jalan jauh Bandung kan. Tapi kampungnya nggak tahu lagi saya. Jadi hadirin yang berbahagia, di 10 Muharram itu warada fihi Yaqub ala basarahu. Efeknya jangan besarkan, Pak. Apalagi peristiwa 10 Muharram. Ghufira li Daud zambihi. Allah ampunkan dosa Nabi Daud. Apa dosa Nabi Daud? Seorang Nabi itu kan tidak mungkin berdosa kan? Sebenarnya pada Nabi kalau kita lihat, Nabi itu tidak berdosa, dosanya tidak mengulang-ulang, hanya mula-ulang. Ya. Salah Pak Nabi 3. Walaupun hakikatnya tidak salah. Mesti contoh. Nabi Adam itu kan salahnya makan buah khuldi ya kan? Jadi salah Pak Nabinya 3 mentang dan contoh kepada kita. Salahnya tidak berulang-ulang. Nabi Sulaiman pernah kira unta, dikira kuda kan. Waktu semayang asar sampai habis waktu asar. Rupanya baru teringat. Udah hampir tinggal 1 lagi baru teringat dia, udah lewat sholatnya. Maka dia taubat pada Allah. Apa kata Allah? Wahai Sulaiman, seluruh yang sudah kau hitung itu semua sedekahkan. Yang sabar, karena 1 lagi kau baru teringat kepada aku, kata Allah, yang 1 itu punyamu, yang lain itu udah 99.000 bahasa kita, semua sedekahkan. Karena dengan itu kau lupa kepada saya, kata Allah. Ya benar. Jadi Pak Nabi tidak salahnya berulang. Kalau tengok salah tengok tapi urunnya tan semayang tubuh tengok pitah lusa pihan ni tengok. Alam di mulut 3 dah semayang. Hari ini kita salah, besok ulang lah tata. Itu salah. Jadi pada Nabi itu Allah buat salah itu contoh pada kita. Coba lihat. Apa kesalahan Nabi Daud?
Nabi Daud ini Nabi Daud, beliau seorang raja. Beliau seorang raja. Rupanya pada satu hari Nabi Daud itu teringat ada ayat dalam Al-Quran. Teringat dia, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah, ahasiban nas, kata Allah, manusia itu mengira, ini kita kira itu ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna, kata Allah. Manusia itu mengatakan, dia memikirkan kita ini cukup ditinggalkan oleh Allah, cukup dengan berkata beriman. Artinya kita ini sudah berkata, lungka aku beriman, saya ini orang beriman. Udah, kata Allah. Mereka pikir sampai di situ saja. Wahum la yuftanun, kata Allah. Padahal mereka belum dicoba. Artinya, orang yang beriman itu Allah tidak akan biarkan. Pasti dicoba. Maka coba lihat, bala demi bala itu lebih banyak Allah turunkan di mayoritas orang Islam. Mak tempat lo Islam kena keputusan bala. Maka ada orang mengatakan, kenapa banjir di Aceh? Kenapa tsunami di Aceh? Kenapa tidak di Bali sana? Pada ide urang himul hendum, orang pakai celana bikini, orang pakai boleh. Tapi kenapa Allah tidak turunkan bala di sana? Oh, tidak, Mas. Allah turunkan bala di mana orang yang mengatakan diri beriman. Kenapa Allah coba? Jadi orang yang dicoba oleh Allah, lagi orang ikut ujian. Yang ikut ujian itu orang yang ada dalam pendidikan. Mereka ngaji, ada ujian. Mereka sekolah, mereka ada ujiannya kan? Kan diuji. Orang naik kelapa, ada ujian. Orang tarik RBT, ada ujian. Pernah orang lihat orang ojek ikut ujian? Oh, di ujian di rumah sekolah, berarti dia sekolah, bukan ujian naik ojek. Udah ya aku hamon, ya aku udah aku minyak ya na ujian. Tidak. Ana ujian awak punya ujian ikut ada ino, ana ino ikut ada. Maka orang yang mengatakan diri beriman diuji oleh Allah. Harus ada ujian. Sukses, maka ujian itu, bala-bala itu paling besar kepada yang pertama para nabi berat ujian. Nabi Ibrahim dibakar, nabi macam-macam. Nabi Zakaria masuk dalam pohon kayu, dipotong pohon kayunya, Nabi Zakaria terpotong. Berat ujian nabi-nabi. Setelah itu siapa lagi yang berat ujian? Orang saleh-saleh. Orang saleh berat. Ulama-ulama. Maka coba kita baca sejarah Imam Syafi'i, Imam Ghazali, Imam Hambali, Imam Malik itu sampai dipenjara oleh raja-raja, diusir dari kampung. Berat ujian. Jadi pada pegang hati ulung, ya Allah, kenapa kau berikan ini kepadaku? Berat sekali ya Allah. Baru banjir, baru sahidun, berat sekali. Igop lain kaya-kaya lah rumah ini pegah berat sekali. Ya kan? Tanya mengeluh. Rupanya orang malim, orang alim, orang saleh, tengku-tengku itu berat ujiannya. Kita yang nggak apa-apa ini mana ada ujian? Nggak ada ujian apa-apa. Maka jumlah sedekah. Oh, alhamdulillah. Jumlah sedekah malam ini 4.950.000 rupiah. Hampir 5 juta. Alhamdulillah. Dah, Bu? Masih dengar, Bu? Nabi Daud begitu baca ayat itu, ahasiban nas ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Wahai manusia, kata Allah, kalian pikir cukup dengan berkata beriman, padahal kalian belum pernah kami coba. Nabi Daud teringat, saya ini termasuk orang yang mengatakan diri beriman, tapi kapan cobaan itu akan datang kepada saya? Teringat Nabi Daud, kapan cobaan itu datang? Saya ini termasuk orang yang mengaku diri beriman. Rupanya lama-lama lupa Nabi Daud dengan ucapan ini. Kapan cobaan itu datang? Pada satu hari, Bu, pada satu hari
Nabi Daud sedang santai di istananya, terbanglah seekor burung. Masuklah burung itu dalam istana Nabi Daud. Dan burung itu seumur hidup Nabi Daud belum pernah lihat burung seperti itu. Burungnya cantik, suaranya merdu, cukup laga, iku panjang, cukup cantik. Belum ada burung seperti itu. Burung itu terbang ke istana Nabi Daud. Dia mutar-mutar dalam istana Nabi Daud. Kemana burung itu berputar, ke situlah berputar kepala Nabi Daud. Wah, Nabi Daud. Kalau bahasa kita hampir 2 jam burung itu nggak pernah berdiri dia. Nabi Daud mutar juga kepalanya hampir 2 jam. Akhirnya burung ini keluar. Dia keluar istana. Penasaran Nabi Daud, belum pernah melihat burung itu. Diikutilah oleh Nabi Daud dari belakang. Nabi Daud ikut burung itu terbang. Rupanya akhirnya datanglah di satu tempat ada pohon rindang. Bak kayak miu, bahasa Aceh. Burung itu hinggap di pohon kayu itu. Begitu pohon kayu itu burung itu hinggap di pohon kayu, di bawah pohon kayu itu ada kolam kecil. Rupanya airnya jernih. Ada seorang perempuan mandi di situ, di kolam itu. Begitu dia mandi, habis mandi, dia bangun dari kolam itu, dia duduk di bawah pohon itu. Burung itu ada di atas, perempuan itu di bawah. Perempuan itu cantiknya luar biasa, rambutnya panjang, hitam, matanya berkilat, mak cantik kali lah. Rupanya Nabi Daud sedang melihat burung itu, si pandang burung. Rupanya berkediplah mata Nabi Daud. Di saat berkedip mata Nabi Daud, dia lihatlah di bawah pohon itu, nampaklah perempuan itu. Si perempuan itu juga lihat Nabi Daud. Dia pandang Nabi Daud pandang dia, terjadilah pandangan pertama awal aku berjumpa, seolah-olah hanya impian yang belaka. Kalau bahasa orang sini, dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari setang yang turun ke jari-jari lah. Nabi Daud pun di dadanya, Masya Allah, cantik burung yang di atas lebih cantik burung di bawah. Rupanya Nabi Daud ada duk di dadanya, hanya tanda jodoh. Jadi kalau sempat ibu, adik-adik yang gadis lihat seorang pemuda, begitu lihat duk di dada, si pemuda itu juga lihat adik duk di dada, itu jodoh. Ibu waktu lihat saya ada duk, saya udah duk ya ibu, berarti kita nggak jodoh. Udah ramai kali masa jodoh semua, nggak mungkin. Dah, rupanya Nabi Daud pulang bu. Oh, waktu mau pulang Nabi Daud, ada orang laki-laki di sana, dipanggil sama Nabi Daud pakai bahasa Arab asli. Mas, Renese arek tak cekon. Ini apa ya Nabi Allah? Cewek si jokong kono kok sapa jenenge? Endi ya Rasulullah iku sing jokong kono iku? Wah jenenge Butatah ya Rasul. Nama perempuan itu Butatah, bukan Bukulah. Butatah. Wes enek bojoe burung ya Rasul sik tunangan. Sapa jenenge tunangane? Tunangane jenenge Auria. Jadi seorang laki-laki bernama Auria. Oh, makasih Mas. Ya, suwun ya Rasul. Berangkat Nabi Daud pulang ke istana. Sampai di istana malam Nabi Daud nggak bisa tidur, Bu. Dengan Nabi Daud. Walau bahasa kita kemana Nabi Daud pergi masuk ke kamar, di sini ada bayanganmu, mau makan nampak dirimu, mau tidur terbayang diri. Pokoknya itu bayang-bayang lah. Tapi Nabi Daud nggak nyanyi gitu. Bandin ya kita lagi dapat muduleh berkali-kali nemu mang roro ni. Untungku payah gula apa tantrennya, nah pengeke. Ya. Pokoknya bahasa kita begitulah. Nabi Daud dia tidur, terbayang selalu wanita itu, teringat Nabi Daud. Wanita itu cantik, maunya dia jadi istri saya, tapi sayang dia sudah ada tunangannya bernama Auria.
Kayak mana caranya ini si Butatah itu harus jadi jodoh saya, walaupun sudah tunangan. Rupanya Nabi Daud nggak bisa tidur. Teringatlah Nabi Daud, situasi negeri waktu itu keadaan tidak aman. Nang karu katanya. Rupanya teringat Nabi Daud, gini saja, kita kumpulkan semua anak muda, ya laki-laki, kita suruh berangkat perang. Si Auria tadi kita jadikan komandan perang. Kalau berangkat perang, pasti komandannya dulu yang ditembak. Begitulah kira-kiranya teringat Nabi Daud. Besoknya dipanggil semua pemuda, kumpul semua. Dipanggillah si pemuda, Auria, ada apa ya Rasul? Benasik, kamu saya angkat jadi komandan perang ya. Senang kali Auria itu. Siap ya Nabi Allah. Dia kok galak juga komandan walaupun nampak kan tu. Gaji ya namu duk kan tu namu pai pokoknya komandan. Saya kai kempang 5 kabeh deh. Walaupun rumah pang beri kabeh tu. Rupanya siap ya Nabi Allah. Kamu berangkat perang. Nabi Daud bilang, siapa yang mati dalam perang syahid. Mati bak perang bela kabeh. Kalau mati syahid, orang syahid itu tempatnya di surga. Berangkat besok. Siap ya Nabi Allah. Kok senang si Auria itu. Dia jumpalah dengan si Butatah tadi. Si Butatah tunangan dia. Dia bilang, Butatah, ada apa mas? Saya besok mau berangkat perang. Jangan mas, ini perintah Nabi. Bang, walaupun perintah Nabi jangan berangkat bang. Hatiku susah bang. Kalau abang berangkat nanti abang nggak balik lagi bang. Si Auria bilang, biarkan aku pergi, aku tetap akan kembali. Pokoknya bang, mengapa hatiku berkata-kata seakan-akan kepergianmu tak akan kembali lagi. Si Auria bilang, kepergianku hanya untuk kembali, terkecuali bila hilung nyantel kayak gitu. Besok pergilah, berangkatlah perang. Rupanya si Butatah ini dia tunggu kapan tunangannya pulang. Habis perang bu, kalau bahasa kita udah 1 minggu lamanya. Pulanglah semua masyarakat itu perang. Mereka dari jauh, hidup ya Nabi Allah. Kalau bahasa kita, takbir, Allahu Akbar, Allah hidup. Nabi Daud tanya sama pemuda itu, siapa menang? Kita ya Rasulullah. Itu tidak perlu, kata Nabi Daudnya, tidak penting. Yang lebih penting, komandan kalian kemana? Si Auria mana? Dijawab, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Komandan kami gugur di medan peperangan. Nabi Daud bilang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi hati kecilnya, alhamdulillah. Jadi tidak semua orang meninggal itu kadang-kadang innalillah. Kadang mulut kita innalillah, tapi hati alhamdulillah. Coba pengumuman kepada seluruh masyarakat dusun Tanjung Tani, pimpinan dayah kita ini sudah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tadi malam berpulang ke rahmatullah. Ini contoh Habib Ronum. Iya apa aku contoh. Hai melingkar, ada pegahnya kau mengaji kan? Jangan takut. Ini contoh. Tapi begitu ada pengumuman abi ini kita, guru kita meninggal, semua orang bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, semalam baru selesai ceramah Tengku Wahid di depan dia. Semalam dia senyum-senyum, dia udah bilang, ya Allah, kenapa dia diambil? Coba lihat, kalau meninggal. Itu innalillah. Tapi coba ada pengumuman, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bulan bin Pulen tadi malam sudah meninggalkan kita. Ada orang, alhamdulillah. Nyota bonggah kaji dah pergi biar gelai tau. Selama ada dia tabung enggak silang. Nyoka selama ada bonggah tau. Ada yang bilangnya kameng ada pulih ulang kabe bala alhamdulillah. Apa nih menaji ke kameng bau kunci 2 bawa pintu itu mencok kameng. Kan itu kan orang meninggal yang modal begitu kan alhamdulillah bukan. Walaupun mak mulut innalil
Inna lillah, tak kan orang alhamdulillah, aman kampung kita. Siapa meninggal apa? Jangan kau dengar lagi yang sudah ditembak sama Kapolsek 2 kali itu, ada pencuri kambing itu di kampung kita. Ini alhamdulillah orang. Rupanya Nabi Daud kakak udah labuk. Si Auria sudah meninggal, berarti Butatah sudah nggak ada lagi tuna. Hari demi hari berlalu, minggu berganti, bulan pun silih datang menjelang. Bahasa kita, udah lama berlalu. Rupanya Nabi Daud datang, jumpalah dengan Butatah. Butatah, ada apa ya Nabi Allah? Jangan kau harap hujan turun di langit, air di tempayan kau tumpahkan. Biarlah yang pergi sudah pergi, tak mungkin kembali. Aku siap jadi gelanti. Gelantau bahasa dia. Jawabnya putar gelanti. Gelantau menggantikan yang utem ramah tu bahasa. Aku siap menggantikan. Apa kata Butatah ya Nabi Allah? Saya pun hampir tak naik pikir. Nah, ni tahu bu tak naik pikir. Yang ni kando. Pikir. Bahasa Aceh han han tidak mau, kan naik. BKI kan. Berarti pikir, tidak naik pikir berarti pikir. Udah jangan selalu. Ya Rasulullah, saya masih jangan kau tunggu lagi. Aku akan siap menggantikan. Kalau bahasa kita akhirnya oke lah jawaban si Butatah itu, dia mau kawin dengan Nabi Daud. Kawinlah. Menikahlah mereka dengan Nabi Daud. Begitu menikah dengan Nabi Daud, Bu, ternyata pada suatu hari masih dalam situasi bulan madu, sedang senang-senangnya Nabi Daud. Rupanya ayat yang dibaca itulah Allah berikan. Ahasibannas. Kau pikir cukup berkata beriman? Tunggu. Ayutraku ayakulu amanan wahum la yuftanun. Kau tidak pernah aku coba. Rupanya cobaan itu datang. Nabi Daud sedang senang-senang di istana. Datang 2 orang ke istana Nabi Daud bertengkar. Masalahnya sepele, masalah kambing. Yang satu punya kambing 99 ekor. Yang satu lagi punya kambing 1 ekor. Orang yang punya kambing 99 ekor minta beli kambing yang 1 ekor. Supaya genap 100. Orang yang punya kambing 1 ekor, dia tidak mau jual karena itu kambing satu-satunya. Rupanya yang punya kambing 99 ekor tetap memaksa. Kok jual apa enggak? Supaya pas 100. Dia tidak mau jual. Akhirnya bertengkar, dibawalah ke hadapan Nabi Daud. Begitu dijelaskan, ditanya sama Nabi Daud, ada masalah apa ini? Ya Rasulullah, saya punya kambing 1 ekor, tapi ini punya kambing 99 ekor. Dia minta beli kambing saya 1 ekor supaya pas 100. Saya tidak mau jual ya Rasul, karena kambing ini saya satu-satunya. Ini pusaka ya Rasul, bukan pelangi. Pusaka modal. Ini satu-satunya peninggalan orang tua saya. Dia 99 ekor, dipaksanya saya jual supaya genap 100. Apa itu ya Rasul? Nabi Daud mendengar ini, marah Nabi Daud. Ke siapa marah? Ke yang punya kambing 99 Marah Nabi Daud. Bahasa kita merepet Nabi Daud. Kalau bahasa kita Nabi Daud bilang, memang kau tidak punya otak. Itulah kira-kiranya. Tapi Nabi Daud pernah nggak yang kan? Nyah balung kan? Memang kau ini sudah nggak punya perasaan. 99 ekor kambing. Kambing orang 1 ekor, kau mau kau paksa kau ambil punya dia. Marah Nabi Daud. Rupanya yang punya kambing ini begitu dimarah oleh Nabi Daud, dia senyum, Bu. Nabi Daud teringat, ini orang malah kita marah dia senyum. Dimarah lagi, dibentak lagi oleh Nabi Daud, dia senyum, nyinyir lagi. Teringat Nabi Daud, kok saya marah dia senyum. Akhirnya Nabi Daud introspeksi diri. Beliau teringat, apa sih salah saya? Kenapa dia tertawakan saya? Ibu tahu, ternyata yang jual kambing ini, 2 orang ini adalah malaikat sedang menyindir Nabi Daud. 99 ekor kambing, dia mau beli kambing 1 ekor. Rupanya Nabi Daud, Bu, sebelum kawin dengan Butatah tadi, dia sudah punya istri 99 orang.
Nabi Daud itu 99-100 istri Nabi Daud. Nabi yang paling sikit istrinya itulah Nabi Muhammad. 9 ada yang mengatakan 11. 9. Umat yang paling sedikit umat Muhammad 4 orang bisa kawin. Umat Nabi lain banyak-banyak bisa kawin. Umat Muhammad bisa kawin 4 orang, tapi kita berani cuma 1. Ada yang sampai sekarang 1 pun belum kawin. Lebih parah lagi. Nabi Daud itu istrinya 99 orang. Dia ambil punya orang 1, pas 100. Inilah sindiran ini. Begitu teringat Nabi Daud, lari Nabi Daud. Lari dia tinggalkan istana, dia naik di atas sebuah bukit. Beliau nangis 44 hari beliau sujud di tanah, enggak angkat kepalanya. Enggak makan, enggak minum 44 hari. Ada ibu tanya, 44 hari enggak makan, enggak minum, enggak meninggal. Baik ada yang gaim gede. Ada aja di ibu tanya. Itu memang Allah udah buat gitu. Apa ibu tanya nanya? Suami ibu 3 kali enggak makan mati tuh. Ini Nabi ini kan contoh pada kita. 44 hari Nabi Daud itu nangis, air matanya keluar bu, kena rumput kayak kena rondak, mati semua rumput. Mati nalu. Kenapa? Air mata dosa yang dia keluarkan. Taubat dia kepada Allah. Nangis dia, nggak berani angkat kepala, malu kepada Allah. Rupanya dia taubat, minta maaf, minta ampun pada Allah. Turunlah malaikat Jibril. Begitu turun malaikat Jibril, apa kata Jibril? Ya Nabi Allah Daud, taubatmu tidak diterima oleh Allah. Tambah besar nangis Nabi Daud. Ditanya Nabi Daud, kenapa dong taubat saya tidak diterima Jibril? Apa kata Jibril? Daud, ya Nabi Allah Daud, ini taubatmu menyangkut hablum minan nas. Dia ibadah kita ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Hablum minallah hubungan kita dengan Allah, tapi ada hubungan dengan manusia. Masalah kita curi orang kita, ini menyangkut dengan Allah, ini dengan manusia. Tapi masalah ini enggak sholat, itu enggak menyangkut dengan manusia. Hubungan kita dengan Allah. Tapi kalau kita curi punya orang, itu menyangkut dengan manusia. Ini Daud permasalahannya, kata Jibril, kau tidak diterima taubatmu. Si Auria itu meninggalnya di perang. Dia meninggal yang bunuh orang lain, tapi yang buat program itu kamu Daud. Ya, buat program raya banyak masalah. Jadi kita pikir kita yang buat program ini enak-enak aja lah, kan itu bukan aku. Ya, bukan aku, tapi bapak buat program hancur orang semua. Jadi kenang awak buat program. Jadi tanya-tanya uru-uru ya atau program itu siapa itu dia yang buat program? Gubernur kah, bupati kah, pula awak pegang program. Kalau memang rela ada yang mendung gara-gara program, masalah di kampung siapa yang buat program kampung? Pak Gisi. Kalau program enggak, maksudnya program itu kan terbagi 2 juga. Ada program baik, gitu contohnya pegang pesantren. Kenapa pesantren bisa ini? Karena program baik sih, kebaikan itu untuk bagi sih juga ada fee-nya bahasanya. Ya kan? Maka begini kita, coba lihat. Man a'ana ala ta'ah fahuwa syarikullah. Man a'ana ala ta'ah fahuwa syarikullah. Wa man a'ana ala ma'siyah fahuwa syarikullah. Siapa saja yang menolong, man a'ana ala ta'ah, siapa yang menolong kepada kebaikan, fahuwa syarikullah, dia sudah bersyarikat. Kita tolong orang lain berbuat kebaikan, kita ini sudah ada fee di situ. Dengan program kita orang pergi ngaji, ya mesti lagi nyolong pegak pesantren lepas gesi, ijak ber orang lain dapat pahala. Orang ngaji itu pak gesinya dapat program dia. Kalau ronahan ngaji ke gesi yang kayak monobuta. Orang yang menolong orang lain berbuat kebaikan, dia ada fee kebaikan. Sebaliknya, man a'ana ala ma'siyah fahuwa syarikullah. Orang yang membantu pada buat maksiat, dia termasuk bersyarikat. Nah, bahasa Aceh, mungkin ibu-ibu nggak tahu, nanti pulang tanya sama suami masing-masing. Bahasa Aceh jamun, simat bajau, si peh dalo, si deng kedro, mandum sa. Nah, itu apa artinya? Simat bajau. Orang yang mat bajau pada bajau aja bahasa Indonesia. Karena ada puan, nu bak Google kro.
Si mata lo orang yang pegang tali, tidang gero, urang dang gero, itu sama. Maka ada bahasa orang Aceh, bui ngase leh urang let. Orang kejar babi itu dia pakai anjing. Ada orang dia di belakangnya, itu babi, anjing sama orang kejar itu satu klub. Tambah lagi ada orang nonton. Nah orang nonton, iri gedua nonton, ngeken, mak udah lihat bui, kena ni camong, nafi kan, dosa juga dia kena. Kalau dia tahu babi itu memang mau dijual, nyolah cerita tapoh bui mahama ya kan. Kita buat bunuh babi di kampung bukan untuk makan. Tapi kadang orang cari babi untuk dijual, itu orang-orang yang kasih tunjuk situ dia lari, itu ada juga dosa. Orang pegang gede. Ini kan hanya terjalok dia. Ada orang buat kafe sekarang. Ini kan semua kafe. Kita lihat semua kafe ya bukan? Kafe semua Islam dah nggak ada lagi sekarang. Orang buat kafe. Di kafe itu ada tempat remang-remangnya di sana. Ada lampu remang-remang. Ibu dahurung ijak yang mencewek kena. Mencewek. Nyan gara-gara yang mencewek. Nyan yang punya kafe itu ada fee mencewek. Di kafe itu sekarang semua ada cok listrik. Ada cok untuk orang ngecas HP. Di situ anak muda duduk sampai tengah malam, dia main game, main judi itu. Judi. Dia sediakan tempat. Walaupun kita bilang, "Ilang mana aku kupu belah iya." Tapi drone nu sedianya, listrik nu sedia ngai main HP, tahu kita dia berjudi sekarang. Itu dosa juga yang buat kafe itu. Ya, ini nak terjalok dia. Tapi gah dia orang jual sabu-sabu makan haram yang lagi yang kan 7 hari mah. Kita sediakan tempat di tempat kita. Jadi menyediakan tempat. Dia tidak berzina, tapi dia menyediakan hotel untuk berzina orang. Tak banjian pak dosanya. Dosa juga dia menyediakan tempat. Ya, negara. Maka inilah man a'ana ala ta'ah fahuwa syarikullah. Orang yang membantu kepada kebaikan, dia dapat fee. Begitu sebaliknya man a'ana alal maksiyah. Orang yang membantu kepada maksiat, dia termasuk. Ya, orang teken, orang tampung. Maka polisi sekarang menangkap pencuri kan bukan yang orang mencuri aja, si penampung juga ditangkap. Icok Honda licui, pudo rumah tanya, "Rum itu Icok Honda, ini Hondanya." Bapak yang kata, "Saya enggak, kereta ditaruh di rumah saya." Bapak tahu dia, ini kenapa ini bapak ini Honda curi, bapak penampung. Agak Icok Cina kalah. Maka rohlah mencarikannya. Jadi waktu lomba penampang kecil, semua dibawain Pak Uci ngancor. Rupanya inilah yang pernah dikerjakan Nabi Daud. Kata Jibril, dia si Auria tadi terbunuh. Bukan kau yang bunuh Daud, tapi programmu. Taubatmu tidak diterima oleh Allah. Nabi Daud tanya sama Jibril, "Ya Jibril, jadi gimana caranya ini Jibril?" Apa kata Jibril? "Wahai Daud, turun engkau dari bukit ini, cari kuburan si Auria itu di medan perang. Datangi kuburannya, lalu duduk di atas kuburannya. Minta pada Allah agar Allah mengizinkan kau berbicara dengan roh si Auria tadi. Minta maaf." Turunlah Nabi Daud dari bukit itu. Udah 44 hari nangis Nabi Daud. Gak makan, gak minum, turun Nabi Daud. Begitu jumpa kuburan si Auria itu di medan perang, Nabi Daud duduk di kuburannya. Nabi Daud bilang pada Allah, "Ya Allah, ada apa ya Nabi Daud? Beri izin saya ingin berbicara dengan roh si Auria ini ya Allah." Allah berikan izin. Dipanggillah roh si Auria ini dari kubur. Dipanggil, "Auria." Dijawab oleh roh si Auria ini dari kubur. "Ada apa ya Nabi Allah? Maafkan saya Auria. Dengan program saya kau meninggal sehingga kau tidak dapat merasakan nikmat dunia. Istri tunanganmu saya ambil, mohon maafkan saya." Dijawab oleh roh si Auria ini, "Ya Nabi Allah, tidak ada maaf bagimu." Tidak ada maaf. Lari balik Nabi Daud, nangis balik, sujud lagi di atas bukit 44 hari lagi, Bu. Enggak angkat kepala, enggak minum setetes air, nangis Nabi Daud, enggak pri-pri. Rupanya taubat Nabi Daud tidak diterima oleh Allah gara-gara menyangkut dengan roh si Auri. Allah buat cara. Ini contoh kepada kita. Rupanya roh si Auria itu Allah nampakkan surga. Dari sekian deretan surga itu, ada surga kalau bahasa kita kayak di hotel, ada VIP.
Hotel yang luar biasa. Kalau bahasa kita di VIP itu udah hotel luar biasa. Ada AC, ada kulkas di dalamnya, ada kamar mandi ya bukan? Rupanya di antara sorga itu ada sorga yang VIP bahasa kita lah. Sorga luar biasa. Dinampakkanlah kepada roh si Aulia tadi. Begitu roh si Aulia lihat sorga itu luar biasa, ditanyalah pada Allah, ya Allah, ada apa? Untuk apa? Untuk siapa kau berikan sorga ini ya Allah yang luar biasa ini? Allah menjawab, sorga ini saya berikan kepada orang yang mau memaafkan dosa orang lain. Yang mau memaafkan dosa orang lain. Nah, ini yang paling payah, Bu. Memaafkan payah. Minta maaf mudah. Mudah minta maaf, tapi memaafkan payah. Kadang memaafkan itu sakitnya, Bu. Kalau sakit biasa mudah kita maafkan, tapi kalau sakitnya tuh di sini, anak kita dibunuh, suami dibunuh, rumah dibakar, dia minta maaf. Ibu mau maafkan? Ibu gak rumah buraya aja, tapi suami yang terbunuh kan gak bisa ditukar lain. Ditukar lain, tapi suami dulu. Anak kita kan payah memaafkan, payah memaafkan. Minta maaf mudah. Ada anak muda di 17 Ramadan potong kambing di masjid, di Menasah, di surau. Begitu potong kambing, janji anak-anak muda, ini kambing ini kita makan sama-sama. Habis sembahyang kita makan sama-sama, jangan bawa pulang. Ya. Atau buka puasa sama-sama. Rupanya pas buka puasa, Pak Imam, ini contoh Pak Imam. Pak Imamnya ngambil plastik. Dipeganglah seroknya kan, ijo awu lengko imam sam, begitu lihat nangka dipindahkan. Swab daging dimasukin ke plastik. Rupanya udah dimasukin daging semua diikat pakai karet. Ada anak muda lihat kan, orang ini sudah sering lihat. Dia bilang janji nggak bawa pulang. Tapi Pak Imam udah 2 plastik. Rupanya ada anak muda satu orang nggak sanggup, dia lihat, marah dia, dipegangnya leher baju Pak Imam, si kambing, lam-langong si kambing itu. Di belakang itu gedung jatuh nangka masuk ke sarung Pak Imam semua. Rupanya kan ditanya anak muda lain, kenapa kau pukul Pak Imam? Pak dong kau imam kapo, kan memang kurang aja kak. Anak muda itu bilang, kan janjinya jangan bawa pulang, kita makan sama-sama. Itu Pak Imam mau bawa pulang. Ditanya sama Pak Imam itu masukin plastik daging kambing mau untuk apa? Mau bawa pulang ya? Bukan, kata Pak Imam. Ini malam ini kan nuzul Quran. Nanti tengah malam anak-anak ini bacakan, tengah malam mereka bisa makan. Gak, saya tinggal di dalam. Anda lihat kan? Si pemuda yang ninju tungku Pak Imam ini kan malu dia kan? Malu, akhirnya malam itu bubar, pulang semua. Minta maaf mudah. Dia tunggu bulan puasa hari raya. Begitu hari raya Pak Imam pidato, mari kita berdiri semua saling salam-salaman, memaaf-maafkan. Rupanya anak muda salam Pak Imam. Si pemuda yang tinju Pak Imam itu ya nunduk di belakang anak muda lain ya kan. Ya nunduk. Pak Imam nggak lihat-lihat. Begitu sampai di Pak Imam, dia baru pegang tangan Pak Imam, dia bangun. Pak Imam. Pak Imam pun lihat hati Pak Imam ya kan. Dia bilang, Pak Imam, mohon maaf Pak Imam ya atas insiden 17 Ramadan kemarin yang saya tinju Pak Imam yang jatuh di belanga daging kambing itu. Mohon maaf ya. Pak Imamnya bilang begini, ya sama-sama ya. Ya sama-sama dia bilang. Sebenarnya apa sama-sama itu? Maksud sama-sama Pak Imam itu apa? Yang maksud Pak Imam itu sama-sama, kalau kau tinju aku jatuh di belakang, aku tinju kau gitu juga biar jatuh, baru sama-sama. Ya kan? Mata cek ilong pi lagi nyanci kau imu. Ne pemaang kau imu mba, jet ilong pi lagi nyanci kutumbo kah baru mah. Ya kan? Rupanya maaf itu payah Bu, minta maaf mudah. Ne pemaang kau imu, jet kau imu. Tapi hati kau imu punya halak tumbuk kah berat langung-langung. Ana mah pakai mah, sakit hati male, kan itu kan. Maklumah, maka memaafkan. Jadi surga yang Allah berikan itu yang luar biasa bagi orang yang mau memaafkan orang lain. Ini dinampakkan kepada roh si Aulia tadi.
Begitu roh si Aulia dengar itu, apa kata roh si Aulia? Ya Allah, saya punya problem dengan Nabi Yusuf, Nabi Daud. Nabi Daud itu punya masalah dengan saya. Andai kata saya maafkan Nabi Daud, apa kau berikan surga itu kepada saya? Kata si Aulia. Apa kata Allah? Jangankan kepadamu, siapa saja yang mau memaafkan orang lain akan saya berikan. Bukan kamu saja, tapi siapa saja yang mau memaafkan orang lain akan saya berikan surga ini. Maka dijawablah oleh si Aulia itu, ya Allah, sudah saya maafkan dosa Nabi Daudnya. Rupanya terjadi itu di 10 Muharram. Ghufira li Daud zambihi, Allah ampunkan dosa Nabi Daud. Nah, ini kelebihan Muharram. Apalagi peristiwa Muharram banyak, Bu. Akhraja Yunus min batnil hut, Allah keluarkan Nabi Yunus dari perut ikan. Nabi Yunus begitu di tengah lautan, sampai di tengah lautan Nabi Yunus rupanya akhirnya loncat ke dalam laut. Begitu Nabi Yunus loncat di laut, yuk pulang Bu, yuk. Nabi Daud loncat ke laut, ditelan ikan, tapi ditelan tidak dimakan. Ah, Ibu mikir nggak apa nggak? Ibu ada dengar saya bilang? Nabi Yunus jatuh di laut, ditelan ikan, tapi tidak dimakan. Apa bedanya ditelan sama tidak makan? Karena begini, kalau ditelan itu sudah masuk ke perut, dimakan itu belum tentu masuk ke perut. Ada orang makan aja tapi nggak masuk ke perut. Orang gigit-gigit bonbon karet, yang makan bonbon karet itu kan nggak ada telan kan? Akhirnya nah kan dia ngeludah. Berarti makan nggak telan. Tapi kalau ditelan belum tentu dimakan. Orang makan obat, diambil obat yang masuk ke mulut, telan terus nggak dimakan. Jadi Nabi Daud ditelan sama ikan, bulat ditelan sampai di perut ikan itu, karena tidak dikunyah Nabi Daud nggak meninggal. Sampai di perut ikan itu Nabi Daud kayak ikan di akuarium. Ikan di akuarium kita bisa lihat ikan itu bisa lihat kita, ya kan? Begitu Nabi Daud di perut ikan. Nabi Daud itu lihat isi lautan semua. Dalam perut ikan itu Nabi Daud berzikir. Apa zikir Nabi Daud? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Akhirnya di 10 Muharram mulut ikan itu terbuka, Nabi Daud keluar terdampar di pinggir pantai. Itu terjadi di 10 Muharram. Apalagi peristiwa 10 Muharram. Sebenarnya banyak cerita. Cukup lo cerita bagi 10 Muharram. Jadi banyak lagi cerita-cerita di 10 Muharram itu nggak sempat kita cerita. Ada akhraja Nuha minas safinah, keluar Nabi Nuh dengan kapalnya. Juga ada cerita Nabi Allah Adam diterima taubatnya. Banyak ceritanya, tapi malam ini inilah. Jadi peristiwa di 10 Muharram itu, mudah-mudahan dengan kita memperingati Muharram ini, Allah banyak sekali melepaskan peristiwa-peristiwa orang dari penjara dan sebagainya, termasuk Nabi Yusuf Allah keluarkan dari penjara. Mudah-mudahan dengan Muharram ini Allah keluarkan kita dari segala kemaksiatan, Allah keluarkan kita daripada segala kesempitan. Ya, mudah-mudahan kita ini Allah berikan nikmatnya kepada kita semua. Hadirin yang berbahagia, tanpa terasa jam 11:30 waktu Indonesia bagian Tanjung Tani. InsyaAllah lain waktu dan kesempatan nanti kita sambung lebih luas, lebih panjang. Sebagai penutup, sama-sama sebelum Ibu angkat pantat, mari kita angkat tangan dulu. Tabur jaro dan doa, mudah-mudahan doa kita diterima di tempat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم سلمنا وسلم قلوبنا وسلم توحيدنا وسلم معرفتنا وسلم إسلامنا وسلم أموالنا وسلم أجسادنا. سلمنا يا الله من بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. سلمنا وأهل بيتنا يا الله من فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة مسيح الدجال. ربنا تقبل دعاءنا يا ربي مولانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا ربي مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم سلمنا وسلم قلوبنا وسلم توحيدنا وسلم معرفتنا وسلم إسلامنا وسلم أموالنا وسلم أجسادنا. سلمنا وأهل بيتنا وسلم صاحب المكان يا كريم من بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله صلى الله ربنا على نور العالمين محمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Lebih dan kurang-kurang dan lebih mohon maaf. Akhirul kalam. Usikum binafsi wa taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.